Layar terlihat? Iya, 6 Ustaz. Tamam. Allahu fikum. Masya Allah. Kita sudah sampai di halaman 84 ya. Sedangkan kitab ini kurang lebih memiliki sekitar 180 halaman. Berarti kita sudah melewati sepertiga dan bahkan hampir sampai setengahnya. Wathuluthu katsir. Dan sepertiga itu banyak. Semoga Allah mudahkan kita untuk menghatamkan kitab ini ya dengan taufik dan hidayahnya. Ya, setelahnya mungkin jika memang mau diulangi lagi, kita bisa ulangi atau kita lanjutkan kitab-kitab yang lain. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Setelah membahas tentang doman, yaitu jaminan pada harta yang menjadi hutang piutang, maka sekarang Abu Syuja rahimahullah menyebutkan setelahnya, qala rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain Allahumma arhamna wa li syaikhina wa lil hadirin. Faslun al-kafalah. Pasal tentang kafalah. Ya, ini ada coret-coretan ya, Anda biarkan saja ya pada kajian di tempat yang lain. Jadi Abu Syuja menyebutkan tentang kafalah. Apa itu kafalah? Kafalah artinya jaminan selain harta atau kita katakan jaminan tubuh. Maksudnya bagaimana? Jika seandainya kita pada pembahasan sebelumnya telah menyebutkan tentang dhaman. Dhaman artinya jika ada dua orang yang memiliki hubungan hutang piutang pada perkara harta, misalkan si A itu menghutangi si B. Si B orang yang berhutang, si A orang yang memberikan hutang. Maka ketika ada si C, pihak ketiga, itu menjamin ya harta yang dihutangi ini, misalkan 10 juta, si C mengatakan jika seandainya si B tidak mampu membayar hutangnya 10 juta ini, maka saya yang akan menjaminnya. Artinya si C yang akan membayarkan 10 juta itu. Itu namanya dhaman. Pada pembahasan sebelumnya atau jaminan. Adapun kafalah bentuknya hampir sama namun berbeda sedikit ya. Kita ilustrasikan si A itu memberikan pinjaman atau hutang kepada si B sebanyak 10 juta. Nah, si C itu menjadi kafil artinya dia menjamin jika seandainya si B ini kabur, saya yang akan datangkan ia untuk membayar hutang. Jadi dia menjamin si B ini nggak akan kabur. Dia menjamin si B ini akan bayar hutang. Dia menjamin si B ini akan datang tepat waktu. Dia menjamin si B ini akan datang tepat waktu saat waktu atau tempo pembayaran hutang itu telah tiba. Sehingga yang dia jamin pada yang si C jamin ya, pada pembahasan pertama dhaman, yang dia jaminlah hartanya, hutangnya 10 juta, sedangkan pada kafalah ya si C ini menjamin orangnya. Dia menjamin kepada si A, wahai A jangan takut, saya akan menjamin si B ini akan datang tepat waktu. Saya akan menjamin si B ini akan hadir saat tempo pembayaran hutang telah tiba. Itu yang membedakan antara kafalah dengan dhaman tadi. Secara umum maknanya sama-sama jaminan. Dhaman yang dijamin hartanya, sedangkan kafalah yang dijamin ialah tubuh orang yang berhutang itu akan datang tepat waktu atau orangnya dijamin akan datang tepat waktu. Adapun dasar pensyariatannya, tentunya di antaranya ada syar'u man qablana, di antaranya kisah Nabiullah Yakub alaihi salam ketika anak-anak beliau meminta untuk membiarkan saudaranya Yusuf yaitu Benyamin untuk berangkat bersama mereka ke negeri Mesir untuk meminta bantuan atau berjualan ke negeri Mesir ya, namun Nabiullah Yakub tidak mau membiarkan anaknya Benyamin ini berangkat bersama saudara-saudaranya ke negeri Mesir karena takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, sehingga beliau mengatakan lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallahi la ta'tunnani bih.
sungguh aku tidak akan pernah mengirimnya bersama kalian sampai kalian memberikan kepadaku mauthik. Mauthik ini maksudnya adalah kafil. Siapa yang menjamin anakku ini bakal pulang? Ya. Maka setelah saudara-saudara Nabiullah Yusuf ya atau anaknya Nabi Yakub yang berjumlah 10 orang atau 12 orang itu ya memberikan kafil, orang yang menjamin Benyamin akan pulang dengan selamat, barulah ya Nabiullah Yakub membiarkan anaknya berangkat. Falamma atahu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Ya, maka inilah kafalah. Kemudian juga dalam kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dan beberapa periwayat yang lain. Ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang selalu menjaga gharimnya. Kita katakan tadi si A misalkan memberikan hutang kepada barakallahu fikum. Tolong mikrofonnya, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Adapun pada sunnah kita katakan tadi ya, jadi ada seorang laki-laki katakanlah si A itu memberikan hutang kepada si B, maka setelah jatuh dia memberikan hutang ini, si A ini selalu melazimi si B, dijaga terus sama dia supaya si B ini nggak kabur. Ya, maka si B mengatakan main di syai'un a'taitukahu. Aku nggak punya apa-apa. Kalau sekarang saya nggak bisa bayar, saya nggak punya apa-apa. Maka si A mengatakan, la wallahi la ufariquka hatta taqdiyani au ta'tiyani bihamil. Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu bebas, tetap akan dipepet terus sampai engkau membayar hutangmu atau engkau memberikan kepadaku seorang kafil, seorang penjamin. Maka orang ini pun membawa laki-laki si A ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menanyakan kepadanya, kam tastanziruhu, berapa lama engkau akan memberikan tempo untuk si B ini? Maka si A mengatakan syahran, 1 bulan wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan fa'ana ahmilu lahu, maka aku akan menjamin, aku menjadi kafil, sehingga orang itu pun bisa pergi, tidak lagi dipepet oleh si A karena hutangnya tadi. Maka dari dalil tadi ya lahirlah hukum kita katakan tadi kafalah. Baik. Abu Syah mengatakan di sini wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana 'alal makfuli bihi haqqun li adamiyyin. Dan kafalah pada tubuh, jaminan pada tubuh yang maksud kita sebutkan tadi, itu hukumnya boleh jika seandainya pada orang yang dijamin itu ya memiliki kewajiban adami, kewajiban anak Adam. Maksudnya bagaimana? Berarti boleh melakukan jaminan atau kafil pada hal-hal yang berhubungan dengan haknya anak Adam. Ya, pada masalah harta, ya, atau yang dasarnya bukan harta, tapi bisa berubah menjadi harta, ya. Misalkan ada utang piutang, kita menjamin kita akan mendatangkan si orang yang berhutang ini namanya kafil. Atau pada hal yang aslinya bukan harta, tapi bisa ya ulu ilal mal, bisa berubah menjadi perkara akad ataupun ya transaksi atau akad ya, lebih cocok kita kan akad nanti berhubungan dengan harta juga. Misalkan kisos. Kisos itu hak adami. Jadi jika ada seorang yang telah membunuh orang lain, misalkan dia meminta izin, biarkan saya pulang, dia akan dikisos misalkan. Kemudian dia mengatakan, saya jauh tempatnya, saya tinggal di luar negeri, izinkan saya pulang sebentar, saya ingin mengucapkan kalimat perpisahan kepada orang, kepada keluarga, misalkan kepada anak-anak, atau ingin menyelesaikan hutang piutangnya dulu bersama orang di daerahnya, di negerinya. Maka tentunya keluarga yang maktul, orang yang telah dibunuh, tidak akan membiarkan. Maka kita mengatakan misalkan, saya jamin, saya akan mendatangkan nanti si pembunuh ini kembali setelah menyelesaikan hajatnya. Maka itu boleh menjadi seorang kafil pada perkara kisos, atau perkara qadzaf misalkan, seseorang membunuh orang lain berzina, kemudian sebelum dia dicambuk misalkan, dia ingin menyelesaikan beberapa hajatnya,
karena hajat yang daruri, misalkan ingin mengunjungi orang tuanya yang sakit, atau ada misalkan sanak familinya yang meninggal, maka kita menjamin saya akan mendatangkannya kembali. Adapun pada hal-hal yang berhubungan dengan hakullah seperti hudud, ya misalkan zina, ya zina itu adalah haknya Allah, bukan hak adami, ya, sehingga pada perkara yang seperti itu tidak boleh adanya kafil, karena pada hukum haddun min hududillah itu disyariatkan untuk ditutupi dan tidak boleh disebar. Jadi jika seandainya perkara-perkara tersebut tidak diketahui, itu jauh lebih baik, ya, sehingga tidak tersebar fahisyah, tidak sebar berita-berita buruk, sehingga orang yang mungkin setelah berzina dia tidak ketahuan, itu jauh lebih baik ketimbang orang yang kedapatan berzina kemudian lantas kita malah menyebar-nyebarkannya, memperburuk suasana, ya, menyebarkan aib saudara kita, itu tidak diperbolehkan, kecuali memang jika seandainya perkara tersebut telah sampai kepada hakim. Allah taala alam. Jadi intinya kafalah berbeda dengan doman. Kafalah itu yang dijamin ialah tubuh pelakunya, sedangkan doman yang dijamin ialah harta yang menjadi inti transaksi. Ya, kemudian kafalah hanya diperbolehkan pada hak-hak Adam, hak-hak anak Adam, tidak boleh pada hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Eh, ada pertanyaan kira-kira atau sudah aman ya? Tidak ada pertanyaan ya? Belum ada, Ustaz. Tamam. Baik, setelah membahas tentang kafalah, Abu Syuja' rahimahullahu taala, beliau menyebutkan tentang syarikah, syarikat atau kongsi. Kita telah disebutkan di sini, ya. Syarikat atau kongsi. Secara bahasa artinya adalah bercampur, al-ikhtilat, bercampurnya dua harta, ya, atau lebih yang dimiliki oleh dua orang yang bersepakat di situ atau lebih. Kita katakan secara mana istilahnya, berkumpulnya hak pada satu hal untuk dua orang atau lebih. Misalkan kepemilikan sebuah toko, toko tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka ketika pemiliknya lebih dari satu, itu namanya ialah syarikat atau kongsi. Yang sekarang mungkin banyak namanya, ya, nanti investasi lah, kerjasama atau bagaimanapun itu. Tentunya sudah diatur juga dalam perundang-undangan Indonesia ini bagaimana cara kerjanya. Namun jauh sebelum itu ada, ternyata Islam telah mengatur tentang syarikat ini, bagaimana kita menjalankan transaksi bersama dengan saudara kita dalam menjalankan suatu bisnis supaya nanti tidak terjadi pertikaian ketika di ujungnya. Ya, maka Islam ini sangat sempurna sekali. Bahkan jangankan hal-hal seperti ini, ya, hal-hal yang sangat kecil pun, hatta al-khiraah, sampai perkara cebok, ya, perkara masuk WC, perkara buang air kecil, buang air besar, itu sudah diatur, ya, semuanya sudah diatur oleh Islam. Sehingga dalam hadisnya, ya, para sahabat menceritakan sesungguhnya Nabi SAW allamana kulla syai'. Rasulullah telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu, hatta al-khiraah, sampai perkara masuk toilet, perkara cebok, ya, perkara kotoran pun telah diajarkan. Maka lucu sekali di antara kaum muslimin yang mereka berani sekali melakukan suatu amalan yang menganggapnya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menganggapnya sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat yang sama ketika kita tanyakan apa dasarnya, apa dalilnya, apa dasar kalian mengerjakan ini, atas landasan apa, bagaimana caranya, di Quran ayat mana, hadis yang mana, mereka tidak berani atau tidak mampu menjawabnya. Sedangkan jika seandainya itu bagian dari agama kita, pasti Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah menjelaskan di dalam firman-Nya ataupun dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi mengatakan innallaha yaqul ana thalithu syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibah. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Ya, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Al-Hakim. Jadi Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ialah orang ketiga
Ya, kata Allah, akulah orang yang ketiga dari dua orang yang sedang berserikat atau yang sedang melakukan kerjasama atau sedang berkongsi dalam suatu perkara. Ya, malam yakun ahaduhuma sahibahu. Selama seseorang di antara mereka tidak mengkhianati temannya di dalam kongsi, selama mereka masih berjalan di atas syarat dan perjanjian mereka, maka Allah akan tetap bersama mereka, menjaga mereka. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Jika seseorang di antara dua orang yang sedang berserikat ini mengkhianati saudaranya dalam serikatnya, dalam perjanjiannya, dalam melakukan bagian nanti untungnya, jika sudah ada khianat, maka Allah pun berlepas diri dari mereka berdua. Allah tidak lagi bersama mereka, Allah meninggalkan mereka. Ya, jadi Abu Syuja rahimahullahu taala di sini ketika seseorang ingin melakukan syarikat atau kongsi dalam suatu bisnis, beliau menyebutkan ada 5 syarat ya. Namun lebih mendetailnya mungkin nanti bisa dipelajari kembali di banyak sekali tentunya kajian-kajian ustaz-ustaz kita ataupun kitab yang khusus membahas tentang ini, terkhusus fikih muamalat kontemporer. Bisa dicek kembali jika memang kita nanti ingin terjun langsung di dalam ya praktek transaksi muamalat berupa kongsi ini ya, melakukan hubungan bisnis dengan saudara teman-teman kita dipelajari secara mendetail. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki yang berkah, rizki yang halal, mubarak, yang thayyiban di dalam transaksi kita karena kita telah mempelajari ilmunya dan mengikuti apa perintah Allah dan perintah Rasulnya dalam perkara tersebut. Namun Abu Syuja rahimahullah di sini menyebutkan ada 5 syarat, ya 5 syarat untuk pelaksanaan akad transaksi kongsi ini. Beliau menyebutkan pertama di sini, an yakuna ala nawdin minad darahim wad dananir. Kongsi itu menggunakan mata uang yang dipakai suatu negara, mata uang yang tersebar. Jadi mata uang resmi, itu menurut pandangan Abu Syuja. Jadi jika seandainya mata uangnya itu tidak resmi sehingga tidak bisa dipakai di setiap tempat di negara tersebut, itu tidak bisa menjadi modal utama untuk akad kongsi ini. Kemudian beliau juga menyebutkan wa an yattafiqa fi jinsi wan naw', harus sama jenisnya. Artinya jika seandainya modalnya itu berupa rupiah, menurut beliau ya Abu Syuja itu harus sama-sama rupiah. Tidak boleh nanti rupiah sebagian menggunakan modal rupiah, sebagian menggunakan rial, sebagian menggunakan dolar misalkan. Itu tidak boleh kecuali nanti misalkan satu menggunakan rupiah 100 juta, satu lagi menggunakan dolar, tapi juga dikonversikan dengan harga rupiah ketika itu. Allah taala alam. Kemudian Abu Syuja juga menyebutkan wa an yakhlita malain. Syarat yang ketiga, modal tadi yang menjadi sumber ya dalam proses bisnis ini atau transaksi ini atau akad ini ya itu harus bercampur. Modalnya harus bercampur. Jadi tidak bisa kita ingin kongsi kemudian salah seorang di antara orang yang berkongsi mengatakan ini modal saya ya, itu modal kamu. Enggak, itu bukan kongsi namanya. Kongsi artinya dicampur. Ya, enggak ada lagi istilah ini harta saya, ini harta kamu, enggak. Jadi ketika sudah bercampur dalam kongsi, itu adalah harta kita bersama untuk kelancaran transaksi kongsi kita atau syarikat kita ini. Tidak ada istilah ini harta saya, ini harta kamu. Meskipun nanti persentasenya tetap dihitung. Misalkan dari 100% ada 2 pemodal, maka si A misalkan kita katakan modalnya 60%, si B ialah 40%. Itu tetap terhitung. Namun maksudnya tidak bisa dibilang, misalkan nanti modalnya ialah tanah dan bangunan. Ternyata harga tanah katakanlah misalkan berapa ratus juta, bangunannya nanti berapa ratus juta. Si A mengatakan, ya ini kan tanah dulu modal di saya ini. Sedangkan si B mengatakan enggak, ini ya tanah kamu tapi kan bangunan ini adalah modal saya. Nggak bisa. Jika sudah kongsi, itu semua milik bersama, mereka hanya menghitung persentase dari keseluruhannya. Tidak ada lagi istilahnya bisa ditunjuk secara persis ini punya saya, ini punya kamu, enggak. Ya, modalnya sudah lebur, sudah masuk bersama sehingga yang dihitungnya hanyalah persentasenya.
Jika masing-masing masih bisa menghitung modalnya, ini punya saya, benda ini punya saya, ini punya kamu, itu namanya bukan kongsi atau bukan syarikat, karena syarikat itu istilah bahasanya ialah untuk bercampurnya dua harta. Sehingga apabila tidak bercampur, maka namanya bukan syarikat. Taib. Kemudian syarat yang keempat disebutkan oleh Abu Syuja ialah an ya'dzana kullu wahidin minhuma li sahibihi fit tasarruf. Setiap orang yang ikut dalam kongsi ini itu boleh untuk tasarruf. Tasarruf itu dia memiliki hak untuk memberikan ide, ya, untuk istilahnya melakukan aksi, ya. Jadi enggak, ya, aksinya bukan dari satu orang saja. Misalkan kamu kasih modal saja udah, ya, kasih modal saja. Nanti saya yang kerja saya. Itu syarikat juga, namun nanti memiliki nama yang berbeda. Namun yang maksud dengan syarikat di sini ialah setiap orang itu memiliki kerja, ada kerjanya, ya, bukan satu orang kasih modal, yang lain itu yang kerja saja. Ya, jika satu yang kerja kemudian yang lainnya modal, itu namanya nanti akad yang lain. Namun dalam syarikat setiap orang di sini memiliki hak, ya, dan kewajiban untuk melancarkan transaksi mereka. Bukan satu duduk diam, hanya bermodalkan uang saja, sedangkan yang satu lain bekerja. Namun mereka berdua sama-sama memiliki modal, juga sama-sama memiliki apa istilahnya, memberikan kontribusi bekerja di dalam kesuksesan akad mereka ini. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh Abu Syuja, syaratnya ialah wa an yakuna ribhu wal khusran ala qadril mal, ya, untung ruginya nanti berdasarkan persentase dari modal yang diberikan. Jadi misalkan satu orang tadi kita berikan, kita katakan, ya, satu syarikat, ya, memiliki modal yang totalnya 100%, si A memberikan 60%, kemudian si B memberikan modal 40%. Maka setelah nanti mereka misalkan sepakat setelah 1 tahun akan dihitung keuntungan dan kerugiannya, katakanlah keuntungan mereka 100 juta, maka dibaginya juga berdasarkan, ya, jumlah persentase hartanya 60-40, begitu pula kerugian. Misalkan mereka rugi 100 juta, maka ruginya dihitung juga 60-40 dari modal masing-masing, atau nanti sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati. Jadi al-muslim ala syurutihi, setiap muslim itu terikat dengan syarat yang dia buat, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram maupun mengharamkan yang halal. Selama syaratnya masih okey-okey saja dan setiap pihak itu ridha, maka boleh setiap muslim membuat syarat dengan saudaranya, syarat apapun, selama tidak menyelisihi agama dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin terakhir, Abu Syuja menyebutkan walikulli wahidin minhuma fasquha mata syaa wa mata ahaduhuma batalat. Dan setiap dari dua orang atau lebih tadi yang melakukan transaksi syarikah atau kongsi, mereka boleh membatalkan akad mereka kapan saja. Ini menurut Abu Syuja. Namun sekarang tentunya setiap transaksi itu tidak bisa kita batalkan secara sepihak, karena di awal transaksi kita telah membuat kesepakatan. Jika ingin berhenti, maka boleh berhenti setelah 5 tahun misalkan, atau setelah 10 tahun. Dan apabila kita telah setujui, bagaimana kita katakan tadi, setiap muslim itu terikat dengan syaratnya, tidak boleh membatalkan sesuka hati jika memang syarat di awal telah kita sepakati untuk tidak membatalkan kecuali setelah lewat 5 tahun misalkan, atau 10 tahun. Kemudian Abu Syam menyebutkan, dan apabila salah seorang yang di antara mereka meninggal, maka batallah transaksinya, tidak bisa dilanjutkan. Ini menurut pendapat Abu Syuja. Namun kembali kita katakan tentunya bahwasanya jika memang telah ditulis di awal, jika seseorang di antara dua orang yang mendatangani di sini misalkan meninggal, maka akadnya selesai, maka selesai. Atau mereka mengatakan jika salah seorang di antara orang yang bertantangan di sini itu meninggal, maka akan dilanjutkan oleh garis keturunannya, atau oleh si fulan, atau oleh fulan, alan, dan seterusnya, maka yang demikian juga diperbolehkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan kaitan dengan ini? Ada Ustaz. Tafadhal. Ini pertanyaannya, apa hukumnya berkongsi dengan orang kafir misalnya? Yang kita tahu dia hartanya itu berasal dari
cara yang tidak halal. Baik, tamam. Bagaimana hukumnya berkongsi dengan orang yang kafir yang kita tahu hartanya berasal dari tidak eh, yang halal ya. Ini yang Anda tahu, nanti bisa ditanyakan kembali kepada ustaz-ustaz yang lain mungkin lebih mumpuni dalam bidang ini. Yang Anda tahu tidak masalah selama transaksi kita ataupun akad kita pada perkara-perkara yang halal. Kita ingin berkongsi, bekerjasama dengan orang ini dalam misalkan bisnis apa, begitu perumahan kah atau apa. Ya, selama bisnisnya halal, itu tidak masalah. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bermuamalah dengan orang-orang yang Yahudi ya di kota Madinah ya, bahkan sebelum beliau hijrah juga bermuamalah dengan orang-orang musyrikin. Sedangkan orang-orang Yahudi itu mereka dikenal dengan transaksi ribawi mereka, transaksi riba mereka. Allah mengatakan wa aklihimus suht. Mereka itu sering atau menjadi makanan inti mereka adalah as-suhud. Para ulama tafsir menyebutkan as-suhtu ini artinya ialah riba. Namun dalam prakteknya ternyata para sahabat dan Rasulullah SAW tetap bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Padahal orang Yahudi ini yang menjadi asas pemasukan mereka, income mereka ialah dari harta-harta ribawi. Maka yang demikian itu tidak masalah ya selama transaksi kita pada perkara yang halal dan kita tetap melazimi syarat-syarat yang kita buat yang tentunya syarat-syarat tersebut tidak boleh berisi tentang hal-hal yang haram ya. Kita boleh bermuamalah dengan orang yang hartanya nggak benar, tapi transaksi kita juga harus benar ya. Kemudian syarat-syarat kita juga harus benar ya. Namun jika ditanyakan apakah yang demikian lebih afdol atau tidak, baik atau tidak, maka setiap kita bisa menjawab dengan sendirinya. Ya, bagaimana maksudnya? Kita katakan hukumnya boleh, namun jika seandainya ada saudara kita yang muslim, ya, muslim dan baik lagi, ya, muslim baik, ya, baik akhlaknya, cara cari duitnya baik, ya, kita kerjasama dengan dirinya tentunya jauh lebih baik ketimbang kita bekerjasama dengan orang kafir yang bahkan tadi kita katakan hartanya mungkin dari sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang haram, ya. Karena memperkaya atau memperlebar bisnis atau istilahnya menjalankan sistem ekonomi dengan orang-orang yang bertauhid kepada Allah, tentunya itu akan jauh membuat kita lebih tenang, ya, lebih mantap jiwa kita, ya, mungkin lebih dekat kita kepada Allah karena saling mengingatkan dengan agama ketimbang kita bertransaksi ataupun bermuamalah dengan orang-orang yang bahkan tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Tidak ada lain? Tidak ada, Ustaz. Tamam. Taib ikhwati fillah azakumullah jami'an. Mungkin agak cepat Anda tutup ya di pagi hari ini karena qadarullah Ana sebentar lagi juga ada kegiatan ya. Ya mohon maaf sekali mungkin pertemuan kita agak singkat di pagi ini. Namun apa yang singkat dan sedikit ini semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama bagi anak yang menyampaikan dan kepada kita semua yang telah berhadir di majelis ini. Jangan sampai kembali diingatkan tadi ya, puasa kita atau kesibukan kita melupakan kita terhadap kewajiban utama. Jangan sampai alasan kita untuk puasa malah membuat kita lemah tidur dan bermalas-malasan. Begitu pula kesibukan-kesibukan kita, jangan sampai membuat kita beralasan tidak bisa belajar, terlebih belajar agama kita yang semua kita mengatakan fondasi dasar kehidupan ialah agama. Karena sejatinya kehidupan itu sebelum menjadi kehidupan fisik ialah kehidupan ruh. Kehidupan dasarnya ialah kehidupan ruh sebelum menjadi kehidupan fisik. Orang yang ruhnya itu bahagia, maka meskipun fisiknya mungkin agak cacat, agak kurang, dia akan tetap bahagia. Sedangkan orang-orang yang ruhnya itu mati, ruhnya berpenyakit, ruhnya bermasalah, ruhnya stres, ruhnya tidak bahagia, ruhnya bersedih, meskipun tubuhnya kuat, kekar, dan tubuhnya besar, sehat, maka tetap tidak akan bahagia. Maka penting sekali kita mengisi ya ruh kita dengan gizi-gizi ruh ya sebagaimana kita fokus atau sebagaimana kita begitu semangatnya untuk mengisi jasad kita, gizi-gizi untuk jasad kita. Makanya para ulama juga menyebutkan bahwasanya
perut kita jauh lebih cerdas ketimbang otak kita. Ya, perut kita jauh lebih cerdas ketimbang otak kita. Kenapa? Karena otak kita ketika dia merasa sudah kosong, ya, merasa sudah lapar, merasa sudah kosong, tidak ada lagi ada isinya, maka dia akan mengabarkan kita. Dia akan beritahu kita, ini saya sudah kosong. Sehingga orang pun merasa perlu untuk mengisinya kembali. Sedangkan kita hari ini yang jahil akan ilmu, terlebih ilmu agama, yang otak kita telah kosong mungkin bertahun-tahun, tapi otak kita tidak pernah memberikan sinyal bahwa saya ini kosong loh, kasih kasih isinya. Saya ini nggak ada loh, saya udah lapar, kasih isinya nggak ada. Ini problem mengatakan perut kita jauh lebih cerdas ketimbang ketimbang otak kita. Perut yang kosong memberikan sinyal kepada pemiliknya untuk segera diisi, sedangkan otak yang kosong tidak pernah memberikan sinyal kepada pemiliknya untuk segera diisi. Maka semoga apa yang sedikit hari ini dapat memberikan manfaat bagi anak pribadi tentunya dan kepada kita semua. Mohon maaf atas mungkin agak buru-buru ya, karena ada kegiatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Anak kembalikan kepada MC kita. Barakallahu fikum. Baik. Alhamdulillah, sudah hampir 1 jam kita belajar bersama Ustadz Muhammad Sabri hari ini tentang al-wakalah dan asyarikah ya Ustadz. Syukron wa jazakallahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustadz Muhammad Sabri. Semoga Allah SWT selalu memberkahi hidup beliau. Kemudian syukron kepada para peserta yang sudah hadir pagi ini. Selamat beraktivitas kembali. Semoga selalu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dalam kajian fikih Syafi'i. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.